Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'du ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan ayat berikutnya dari surah Al-Qiyamah, yaitu ayat 26 dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raqa wa dhanna annahul firaqa wal taffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq fala saddaqa wala shalla walakin kadzdzaba wa tawalla thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta aula laka fa aula thumma aula laka fa aula ayahsabul insanu ayyutraka suda alam yakunu ta'fatam mim maniyyumna thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa faja'ala minhu az-zawjayni adh-dhakara wal untha alaysa dzalika biqadirin 'ala ayyuhyiyal mauta. Allah berfirman pada ayat 26 dari surah Al-Qiyamah ini, kalla, ada yang mengartikan haqqan, sungguh gitu. Ada yang mengartikan tidak, sekali-kali tidak seperti yang kamu manusia sangka atau mereka manusia menyangka. Kalla, sekali-kali tidak seperti yang kalian sangka. Idza balaghatit taraqi, idza ketika balagot telah sampai. Apa yang telah sampai? Nyawamu, kata Allah. Apabila nyawamu telah sampai at-taraqi, tenggorokan, kerongkongan. At-taraqi nanti dijelaskan dalam tafsir ya. Wakila, dan dikatakanlah pada saat itu, pada saat nyawamu sudah sampai tenggorokan, atau ketika kamu sudah mau mati, sudah mau wafat, dikatakanlah oleh para malaikat, man raq, siapa yang bisa mengobati? Ayo, siapa yang bisa mengobati? Malaikat nantang sama para dokter-dokter, para taubib. Kalau manusia nyawanya sudah sampai tenggorokan, ayo siapa yang bisa mengobati ini? Gak ada yang bisa. Walaupun dokter seluruh dunia dikumpulkan, dokter-dokter ternama, para dokter ahli spesialis dari segala bidang, dari segala kelompok studi, dari segala bagian,
Mau dokter jantung, dokter ahli jantung, ahli paru-paru, ahli otak, ya, ahli saraf, ya, ahli penyakit dalam, ahli apa saja sudah kumpulkan, ayo. Siapa yang bisa mengobati? Wa dhanna annahul firaq, dan yakinlah manusia annahu bahwasanya al-firaq, nah, bahwasanya itu, bahwasanya dia, yakni annahu, bahwasanya saat itulah al-firaq, perpisahan. Ini ayat ini Bapak Ibu dan saudara sekalian oleh para ulama ahli-ahli tafsir dijelaskan sebagai berikut. Ya, ini sekarang kita masuk kepada penjelasannya. Kata Imam Al-Baghawi dalam kitab tafsirnya Ma'alimut Tanzil, beliau mengatakan karena idza balagot, jangan, tidak sekali-kali apabila telah sampai. Apa yang sampai? Ini kata-kata balagot, dia perempuan telah sampai, terjemahnya begitu. Ya, fi'il madhi untuk fa'il yang muannas, ya. Fa'ilnya muannas. Jadi ini taknis ini menunjukkan kepada apa? Dijelaskan dalam tafsir, yakni yaitu yang telah sampai itu an-nafsa, jiwamu, nyawamu. Itu. Kalla idza balagot, jangan sekali seperti itu, tidak sekali-kali seperti yang kalian kira. Idza balagot, apabila telah sampai nyawa itu at-taraqi, telah sampai kepada at-taraqi, ya, fa hasroja biha indal maut, hasroja. Ini Imam Al-Baghawi menggunakan kata-kata hasroja, suara nafas di tenggorokan. Orang kalau mau mati kan gitu kan, sama seperti sapi waktu kurban kita sembelih. Jadi kata Imam Al-Baghawi dalam kitab tafsirnya, kalla idza balagot, yakni an-nafsa, sekali-kali tidak seperti yang kalian kira hai manusia, apabila telah sampai, yakni nyawa itu at-taraqi, tenggorokan, sudah sampai di tenggorokan. Lalu kalau nyawa sudah sampai tenggorokan, fahasroja biha, maka bunyi nafas di tenggorokan itu biha, dengan sebab nyawa sudah sampai di tenggorokan. Suara nafasnya sudah beda, yaitu indal maut, di saat kematian. Lalu diterangkan at-taraqi wa taraqi, dan kata-kata at-taraqi adalah jam'u at-turquah, kata jamak dari at-turquah. Nah, disebut di sini pakai, Allah menggunakan bentuk kata jamak karena banyak manusia semuanya sama seperti itu. Nyawa manusia nanti salah sampai di tenggorokan, ya sudah, di saat itu sudah akan mati itu. Kalau dokter memeriksa, dilihat pupilnya gitu sudah mulai melebar. Pupil itu orang-orang mata yang ada di, kita punya mata ini kan ada putih mata, ada coklatnya ya. Kalau orang Indonesia coklat, kalau orang Barat biru, kalau orang Iran, orang Irak itu abu-abu. Itu nanti dilihat di apa namanya, yang warna coklat itu ada lagi lubang hitam di tengahnya, itu namanya pupil. Nah itu dia bisa melebar, mengecil, melebar. Seperti mata kucing itu, kalau di terang-terangan mata kucing itu kan menyempit gini nih. Kalau di kegelapan mata kucing lebar gini. Iya kan? Nah, itu orang-orangan mata pada kucing beda dengan pada manusia. Kalau pada manusia mengecilnya itu ya lubangnya kecil. Kalau orang sudah mau meninggal itu membuka dia. Makin lama makin lebar. Dari yang normal 2 sampai 3 mili, nanti lebih dari 3 milimeter. Nanti sampai 5 mm, sampai akhirnya full terbuka semua. Kalau sudah full terbuka semua, udah nggak bisa diapa-apain lagi. Sudah ditungguin aja. Ya,
Itu kalau menyampaikan kepada kita semua melalui ayat ini supaya kita ingat bahwa suatu saat kita akan mengalami hal yang seperti itu. Ya, sebagaimana orang-orang lain yang sudah mendahului kita, mereka pun juga mengalami hal yang seperti itu. Nah, itu dikatakan at-taraqi ini wahiyal idham baina suhratin nahri wal atik. Yang namanya taraqi adalah tulang yang terletak antara tulang tempat leher, ujung tulang leher ini tempat biasanya orang menyembelih binatang, sapi dan lain-lain itu kan di sini, nyembelihnya enggak di sini tapi di sini. Nah itu wal atik dan di antara bahu dan orang itu ya maksudnya kerongkongan itu aja sudah gampangannya. Kalau kita ngikuti ini malah susah gitu ya. Apabila nyawa itu sudah sampai tenggorokan, nah ini di sini dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir sama diterangkan maksudnya hakon kala hakon benar idza balagati taraqi apabila telah sampai nyawa itu di tenggorokan yaitu untuziat ruhuka dicabutlah roh kamu min jasadika dari jasadmu dari tubuhmu wa balagata dan sampailah kamu taraqiyaka ya maksudnya sampailah rohmu itu di tenggorokan kamu. Nah, ini sama diterangkan dengan kata taruq tadi sama penjelasan dengan Tafsir Ibnu Katsir. Nah, ayat yang seperti ini saudara sekalian, Allah mengingatkan kepada kita bahwa manusia semuanya ketika sudah mau mati, nyawanya sudah sampai tenggorokan, itu enggak bisa dikembalikan lagi. Enggak ada yang bisa ngembaliin. Siapapun dia sudah. Mau dokter, mau nabi, mau rasul enggak bisa. Ya. Nah, ini kata ahli tafsir Ibnu Katsir sama seperti yang tersebut dalam surah Al-Waqiah itu ya, surah Al-Waqiah di bagian terakhir itu ya, ada kan fala uqsimu bi rabbil masyarik itu ya dan seterusnya itu ya surat Al-Waqiah di ayat berapa itulah. Surat Al-Waqiah itu surat yang ke-56 di ayat-ayat yang terakhir itu. Nah ini 78 dan seterusnya itu ya. Fala uqsimu bi rabbil masyariq. Kalau enggak salah bunyinya begitu ya. Fala uqsimu bi mawaqi'in nujum wa innahu laqasamul law ta'lamuna azim. Fala maka sungguh uqsimu aku bersumpah kata Allah bi mawaqi'in nujum dengan tempat-tempat jatuhnya bintang-bintang itu wa innahu dan sesungguhnya dia laqasamun sungguh suatu sumpah lau ta'lamuna seandainya kalian mengetahui itu adalah sumpah Allah azimun yang besar, sumpah Allah yang agung. Allah bersumpah, innahu sesungguhnya dia itu wahai Muhammad yang diwahyukan kepadamu itu la Qur'anun karim, sungguh dia adalah bacaan yang mulia. Al-Quran itu bacaan yang mulia. Fi kitabim maknun, di dalam sebuah kitab yang tersembunyi yaitu Lauhul Mahfuz. Al-Quran itu bacaan yang mulia, bukan sembarang bacaan itu ya. La yamassuhu illal mutahharun, tidak bisa menyentuh Al-Quran itu kecuali mereka yang suci. Ya, ini para malaikat maksudnya. Al-mutahharun ini para malaikat. Tafsir yang masyhur begitu. Hanya Imam Syafi'i saja yang berpendapat bahwa al-mutahharun itu selain para malaikat juga semua orang, manusia juga termasuk al-mutahharun, yaitu manusia yang sudah berwudu.
Makanya menurut mazhab Syafi'i tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali mereka yang sudah berwudu. Kalau nggak punya wudu nggak boleh menyentuh Al-Quran. Al-Quran yang ada tulisannya, kalau cuma sampulnya saja nggak apa-apa. Dibahas begitu dalam mazhab Syafi'i. Al-Quran kan ada sampulnya itu. Yang nggak ada tulisannya, Qurannya itu, sampulnya itu nggak apa-apa dipegang. Tapi kalau mulai buka-buka halamannya nggak boleh, kecuali berwudu dulu. Itu pendapat mazhab Syafi'i. Mazhab yang lainnya tidak, berbeda. Yang lainnya tidak pakai wudu nggak apa-apa, boleh. Itu mazhab yang lainnya ya. Jadi saudara mau mengikuti yang mana terserah aja. Ya. Terus tidak bisa menyentuhnya kecuali mereka yang disucikan, tidak bisa menyentuh Al-Quran yang ada di Lauhul Mahfuz itu kecuali para malaikat yang disucikan Allah. Al-Quran itu tanzilun, sesuatu yang turun, min Rabbil alamin, dari Allah Tuhan seluruh alam. Apa bihadzal hadithi antum mudhinun. Nah, itu kata Allah begitu. Ini surah Al-Waqiah di halaman berapa Pak Agan? 5 Tanzilum Tanzilum mir Rabbil alamin. Apa bihadzal hadithi antum mudhinun. Apakah dengan omongan ini kalian berpaling, kalian menganggap remeh? Mudhinun diartikan menganggap remeh atau berpaling. Kementerian Agama mengartikannya ini. Apakah kamu menganggap remeh berita Al-Quran ini? Termasuk berita Al-Quran kan ayat yang sedang kita pelajari ini. Yang sedang kita pelajari ayat 26 surat Al-Qiyamah ini. Idza balagatit taraqi. Kamu menganggap remeh ayat ini, awas kamu kalau mati dalam keadaan su'ul khotimah, naudzubillah min syarri dzalik. Celaka. Makanya Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara sekalian, kita selalu berusaha dalam keadaan selalu baik dimanapun kita berada. Jangan berbuat yang tidak baik, jangan berbuat sesuatu yang berdosa. Yang tidak baik pun gak boleh, jangan, apalagi yang berdosa. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan kita mati. Masalahnya di situ loh. Ngeri Pak, ngeri. Kita ini gak ada yang tahu kapan kita mati dan dalam keadaan seperti apa kita mati. Kita berharap kita mati dalam keadaan baik, dalam keadaan masih bisa sholat, masih mau sholat, masih mau ngaji, masih mau mendengarkan nasihat, masih mau dinasihati, tidak marah-marah kalau dinasihati. Ya. Saya dan teman-teman saya setiap bulan dinasihati oleh guru kami. Ahad keempat nih saya pergi ke Solo. Walaupun habis pulang dari Solo, ahad keempat pergi lagi ke Solo. Kenapa? Ya untuk dinasihati sama Ustadz. Nah, ditanya bagaimana kegiatannya, masih jalan apa enggak? Masih. Kegiatan yang paling penting di hadapan Allah dan di hadapan guru saya yang ngaji begini ini. Ini kegiatan yang paling top, lebih daripada kegiatan pilpres. Pilpres itu tipu-tipu juga banyak di sana, curang-curang banyak. Kalau ngaji kan nggak ada yang curang. Ya, ilmu harus disampaikan apa adanya. Ya, jadi saudara sekalian, Allah berfirman begini nih. Apa bihadzal hadithi antum mudhinun. Apakah maka dengan omongan ini, dengan Al-Quran ini kalian meremehkan, kalian berpaling? Itu watajaluna rizqakum annakum tukadzibun, dan kalian menjadikan rezeki kalian bahwasanya kalian mendustakan. Bagaimana kalian mendustakan kepada Allah sedangkan rezeki kalian itu yang ngasih Allah? Itu maksudnya begitu. Kamu menjadikan rezeki yang kamu terima dari Allah, tapi justru kamu mendustakannya. Ini terjemah Kementerian Agama begitu. Gimana kamu manusia ini?
Kamu makan, yang ngasih makan itu Allah loh. Memang bisa saja secara lahiriah saya dikasih makan Bu Wahid. Ya, Bu Wahid itu seminggu sekali pasti ngasih makan saya itu. Nah, ada lagi ibu yang lain-lainnya ini. Nah, ngasih makan sama saya. Tahu saya di rumah nggak ada istri, kan? Tahu mereka. Nggak ada yang masakin itu. Walaupun ada Mbak Yeyen, tapi Mbak Yeyen nggak berani masak kalau aku nggak nyuruh itu. Ya, jadi sekalian bisa saja setelah lahiriah kita makan yang menyediakan ibu kita, yang menyediakan orang yang menjadi pelayan di rumah kita. Bisa saja begitu, tapi itu dohirnya itu secara dohir, secara hakikatnya itu dari Allah itu. Kalau Allah nggak ngasih rezeki kepada kita sehingga kita bisa beli makanan itu, nggak bisa. Itu loh. Jadi secara hakikat, ini Allah berbicara tentang hakikat, tentang sesuatu yang hakiki. Itu. Jadi kita tidak boleh mendustakan kepada Al-Quran, kepada Allah, padahal Allah yang ngasih kita rezeki. Itu. Terus di ayat berikutnya Allah mengatakan, falaula idza balaghatil hulqum. Nah ini dari ayat 23 ini tadi ya, di kata Imam Ibnu Katsir, ayat 26 surah Al-Qiyamah ini sama seperti yang tersebut dalam surah Al-Waqiah ini. Falaula idza balaghatil hulqum, maka mengapa tidak idza ketika balagot telah sampai nyawa kamu al-hulqum di tenggorokan, wa antum hina idzin tanzurun, dan kalian di saat itu kalian melihat. Nah, ini tafsirnya macam-macam ini. Kalian di saat itu melihat, ada yang mengatakan kalian yang masih hidup melihat saudaranya yang hampir mati cengap-cengap. Gitu, nafasnya sudah. Itu naudzubillah misalnya dari. Itu sebentar lagi meninggal itu. Ada yang mengatakan kalian yang mati, yang mau mati di saat itu melihat malaikat yang datang. Yang datang pakai putih-putih semua enggak? Kalau putih-putih, wah ini berarti kita nih calon penghuni surga ini. Kalau yang datang malaikat pakai pakaian hitam-hitam, waduh celaka ini. Naudzubillah misalnya dari. Lalu Allah menyatakan, jadi kalau yang datang kepada kita malaikat yang berpakaian hitam-hitam, naudzubillah misalnya ditarik, mudah-mudahan bukan kita itu. Kalau yang datang kepada orang yang akan mati itu malaikat yang berpakaian hitam, itu tanda tuh mencabut nyawanya kasar itu. Bukan dengan lemah lembut. Itu dalam surah An-Nazi'at itu. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan kasar, dan demi malaikat yang mencabut nyawa manusia dengan lemah lembut. Nah, kalau yang datang pada an-nasyitat, malaikat yang mencabut nyawa dengan pelan-pelan, itu nyabutnya pelan-pelan, dikasih tahu dulu. Sudah selesai kamu masanya, rezeki kamu sudah habis ya. Sudah, sekarang kamu kembali ke tempatmu yang sesungguhnya. Ayo ikut kami ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah, malaikat akan bacakan ayat itu. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu hai roh manusia ke dalam golongan hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke surgaku. Oh, kalau mereka bacakan seperti itu, ikut itu tanpa susah-susah. Nah, ini yang dikatakan meninggal dengan tenang. Itu. Kalau orang Katolik bilang RIP itu ya, rest in peace, gitu kata orang Katolik. Itu kuburannya ada tulisan RIP itu. Ini orang ini sudah istirahat dengan tenang, padahal gebuki malaikat itu. Jadi naudzubillah min syarri dzalik ya. Jadi saudara sekalian, Allah menyatakan selanjutnya, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun, dan kami lebih dekat kepada dia yang mau mati itu minkum daripada kalian yang masih hidup, walaupun kalian berada di dekat dia. Walakin la tubsirun, akan tetapi kalian tidak melihat. Para malaikat yang diutus oleh Allah ada dekat dia, lebih dekat daripada kalian yang ada di sekitar orang yang mau mati itu. Keluarganya kumpul semua
Ada yang nangis, ada yang membisik-bisikkan telinganya, la ilaha illallah itu. Kalian tidak melihat, kami lebih dekat dari dia itu saat itu. Kalian tidak melihat aja. Terus kata Allah, falaula in kuntum ghairu madinin, maka kalau kalian adalah ghairu madinin, tidak akan dimintai pertanggungan jawab, artinya tidak akan dihukum, disiksa. Ya, kalau kalian berkeyakinan bahwa kalau kalian mati tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Al-Quran, kalian tidak akan disiksa oleh Allah. Kata Allah apa? Tarji'unaha, kalau kalian merasa ghairu madinin, tidak dikuasai, tidak berada dalam kekuasaan Allah. Kata Allah, tarji'unaha, kalian mengembalikannya, kalian tentu bisa mengembalikan nyawa itu. In kuntum shadiqin, jika kalian orang-orang yang benar. Gak bisa manusia mengembalikan nyawa ke tempatnya kalau sudah dicabut, dipegel dari ubun-ubunnya, tarik, gak bisa kalian kembalikan. Itu artinya apa? Manusia tidak ada kuasa apa-apa. Kalau sudah mau mati ya mati. Yang berkuasa, yang maha kuasa yaitu cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ayat ini sama dengan surat Al-Baqarah ayat 83 sampai ayat 87. Wa hakada qala hahuna, dan beginilah Allah berfirman di ayat ini, di surat ini, kalla idza balagatit taraqi, gitu. Wa qila man raqa, menurut bacaan Hafiz wa qila man raqa, tapi menurut bacaan yang lain bukan wa qila man raq, wa qila marraq gitu. Enggak pakai saktah. Bacaan apa satunya Hafiz itu? Waros. Ya. Enggak baca wakilaman rok, enggak. Wakilaman rok gitu. Marok gitu aja. Ya, jadi di sini dikatakan wakila, dan dikatakanlah oleh Allah, maksudnya qala man hadarahul maut. Yang berkata siapa? Qala, berkatalah man, orang yang hadarahul maut, datang kepada dia malaikat maut. Orang yang mau mati didatangi oleh malaikat pencabut nyawa atau malaikat maut. Dikatakan kepada dia, man raq, itu siapa yang bisa mengobati? Ini maksudnya hal min tabibin, apakah ada seorang dokter yang yarkihi, bisa mengobati dia, bisa meruqyah dia, wa yudawihi, dan mengobati dia, fayasfiyahu, lalu dia menyembuhkannya, biruqyatihi, dengan ruqyahnya, au bidawaihi, atau dawaihi, dengan pengobatannya. Enggak bisa. Kalau manusia nyawanya sampai tenggorokan, ya sudah, tinggal tunggu mati aja. Itu kalau saya di rumah sakit dulu, kalau saya sudah melihat begini, waduh, ini sudah mau meninggal nih. Walaupun tensinya masih terdengar, nafasnya masih terdengar, kukumpulkan keluarganya. Sini keluarganya. Bapak, Ibu, maaf, saya tidak bisa menolong lagi. Sudah sampai waktunya, sudah sampai ajalnya. Silahkan ditunggui, dibisikin telinganya dengan kalimat-kalimat yang baik, dengan kalimat thayyibah. Ya, tinggal tunggu saat saja. Kalau sudah ku omongin begitu, kita hanya bisa berusaha. Hasil usaha kita ada di tangan Allah. Dokter tidak bisa menyembuhkan orang sakit. Dokter hanya bisa mengobati. Kesembuhan bukan dari dokter, bukan dari obat, tapi dari Allah. Selalu saya tekankan seperti itu. Mau dia orang Islam, mau dia orang non-Islam, non-Muslim, sama aku kasih tahu. Ya, udah, udah aku tinggal sebentar lagi terus meninggal udah. Ya, jadi sudah enggak ada beban lagi. Nah, di sini dikatakan ahli tafsir Qatadah mengatakan wakila man raq, itu maksudnya iltamisu, carilah oleh kalian lahu, untuk dia, untuk orang yang akan mati ini, al-atibba, para tabib, para dokter. Falam yuhnu anhu, maka tidak akan mereka bisa menolong orang itu tadi, min qadaillahi, dari ketetapan Allah, syai'an, sedikit pun. Kalau Allah sudah menetapkan mati kamu hari ini, jamnya jam berapa? Belum, Allah belum tentukan, masih ada jamnya belum ditentukan. Nanti jam sekian,
jam 3. Jam 3 lebih berapa menit? Belum tentukan menitnya, nanti. Nah, berapa menit? Nah, jam 3 sekian menit. Masih ada lagi, berapa detik? Tunggu dulu. Begitu pas waktunya, jam 3 lebih 3 menit lebih 3 detik. Saat itu juga malaikat cabut nyawanya, selesai. Fala tastakdimun wala tastakhirun. Maka kalian tidak bisa minta dimajukan, mati lebih dulu, lebih cepat, dan tidak bisa dimundurkan. Itu yang dimaksud oleh ahli tafsir Qatadah, begitu katanya. Wakila man raq, yang lain mengatakan, ya ini dari Sulaiman dan lain-lain mengatakan, hadza perkataan wakila man raq ini min qaulil malaikah, adalah termasuk perkataan para malaikat. Yaqulu ba'duhum li ba'din, yang berkatalah sebagian malaikat kepada sebagian malaikat yang lain. Mayyarqa biruhihi, siapa yang bisa mengobati rohnya ini? Ayo, siapa yang bisa mengobati orang ini dengan mengembalikan rohnya ke tempatnya? Tidak bisa. Terus apa? Patas adu biha malaikatur rahmah. Ya, maka akan naiklah dengan roh itu tadi malaikatur rahmah, malaikat rahmat, atau malaikatul adab, atau malaikat adab. Kalau yang datang pakaian putih-putih, malaikat rahmat itu. Kalau datang pakaian yang hitam-hitam, itu malaikat adab itu. Nah, siapa yang menemani orang ini? Ibnu Katsir mengatakan wakila man raq, itu maksudnya mayraqin yarki, siapa penjampi, ahli ruqyah yang yarki, bisa meruqyah orang ini. Maksudnya man tabibun syafin, siapa dokter yang bisa mengobati orang ini sampai sembuh? Enggak ada. Itu. Nah, sudah, kalau sudah begitu terjadilah yang berikutnya ini. Wa dhanna annahul firaq, dan yakinlah dia bahwasanya itulah perpisahan. Bentar, ada sesuatu yang mengganjal di sini, saya buka dulu tafsir ayat ini. Al-Qiyamah ayat berapa tadi yang terakhir itu? 28 ya, 28. Nah, ini ayat 28. Tapi kita lihat dari segi ininya. Kenapa cari di situ? Di sini ada kok ya. Nah ini surat Al-Qiyamah ayat berapa tadi yang kita bahas? 28 ya. Nih. Wa dhanna annahul firaq. Maksudnya wa aikona, wa dhanna wa aikona, dan yakinlah annahu bahwasanya, maksudnya alladzi tabluhu ruhuhu, orang ini domir kembalinya adalah kepada alladzi, orang yang tabluhu ruhuhu, sampailah rohnya ilat tarokihi, ke tenggorokannya. Ya, wadonna annahu, bahwasanya ya al-firaq itulah perpisahan, yakni mufarikun di dunia, bahwa itulah orang yang akan berpisah dengan dunia. Jadi kita sekarang masih berada di dunia, nanti kita akan berpisah dengan dunia ini, Pak. Ya, kau percaya atau tidak percaya, kita percaya atau tidak percaya, manusia percaya atau tidak percaya, kita akan berpisah, meninggalkan dunia yang katanya indah ini. Dunia yang katanya enak ini akan kita tinggalkan ini. Wa dhanna annahul firaq. Nah, kalau manusia sudah berpisah dari tubuhnya, jasadnya, ruhnya sudah berpisah dari tubuhnya. Pak Haji Mustar yang kerja sekarang ini. Wal tafatis saqu bisaq, dan tertautlah dan bertautlah asaku, betis, bisaki, dengan betis. Iltafat alaihi. Ada yang mengatakan
betis dengan betis itu bukan betis-betis dalam arti sesungguhnya. Ya, tapi betis yang pertama ini adalah dunia, betis yang kedua ini akhirat. Wal tafati saku bisak, dan bertautlah kepada dia dunia dan akhirat. Kalau orang yang beriman mau meninggalkan dunia, tenang aja dia. Dia enggak mikir nanti anakku bagaimana, enggak. Nah, kalau orang yang mau mati tapi dia tidak beriman, dia gelisah dia. Aduh, nanti bagaimana kalau aku mati bagaimana? Anaknya masih kecil-kecil ini, Dok, gitu. Sering aku dikeluhi kayak begitu itu. Dikeluhin pasien itu. Aduh, Dok, tolong, Dok, sembuhkan suami saya ini, Dok. Supaya dia bisa ini tulang punggung keluarga ini, Dok. Aduh, ya. Ya Bu, saya bisanya cuma mengobati, yang menyembuhkan nanti Allah ya, sampean berdoa, minta ampun. Ya, karena dia sakit nih, karena dia punya dosa. Makanya dikasih sakit oleh Allah. Nah, tebusan dosanya adalah sakitnya ini. Mintakan ampun untuk dia, ibu berdoa untuk diampuni dosanya suami ini. Terus jalani pengobatan seperti yang sudah diketahui oleh semua manusia di seluruh dunia. Orang stroke obatnya ya obat stroke, orang sakit jantung ya obatnya obat sakit jantung, obat jantung. Orang sakit paru-paru obatnya obat sakit paru-paru. Orang sakit ginjal obatnya obat ginjal. Dan itu dunia ilmu pengetahuan seluruh dunia sudah ada ditemukan, walaupun ada sebagian yang belum menemukan obatnya. Ya, nah, kita cuma bisa berikhtiar. Kalau sudah betis melekat dengan betis, ada yang mengatakan maksudnya ini ya akhiru yaum, yang namanya betis melekat dengan betis adalah akhir hari fit dunia, di dunia ini. Kalau sudah manusia berada di akhir hari kehidupannya, betisnya akan melekat. Itu. Wa awwalu yaumin min ayyamil akhirah, dan hari kematian manusia itu adalah awal dari harinya, dari hari-hari akhirat. Jadi hari kematian manusia adalah hari akhirnya dia di dunia dan hari awalnya dia masuk ke alam akhirat. Di alam kubur itu hari pertama masuk di hari-hari akhirat. Udah enggak akan kembali lagi ke dunia. Makanya aku panggil-panggil tiap hari, tiap saat. Pulang dari rumah sakit aku pandangi wajah istriku dengan fotoku. Ti, kapan kamu balik, Ti? Itu. Aku kangen, Ti. Itu enggak datang-datang juga. Masya Allah. Ya. Jadi ini kalau sudah datang, nah ini sudah datang, sudah melekat betis dengan betis. Ini ada yang mengartikannya ini loh. Al-amrul azim bil amril azim. Betis dengan betis adalah perkara yang besar dengan perkara yang besar. Ada yang mengatakan balaun bi balain. Ada yang mengatakan ini matat rijlahu, matilah kedua kaki orang itu, falam tahmilahu, lalu kedua kakinya tidak bisa memikulnya lagi, tidak bisa memikul jasadnya. Wa qad kana 'alaiha jawalan, padahal dulunya kedua kaki tadi bisa berjalan kemana-mana, bisa menggendong tubuhnya. Nah, terus sebagian tafsir mengartikan ini ijtama'at alaihi amron, pada waktu manusia sudah melekat betisnya dengan betisnya, itu maksudnya anas, para manusia, yujahizuna jasadahu, menyiapkan jasadnya. Ya, ini Pak Mustar manggil timnya, ayo ambil kain kafan, ambil perlengkapan ya untuk merawat jenazah itu, istilahnya apa itu? Ya, pokoknya menangani jenazahnya. Wal malaikatu, sedang para malaikat yujahizuna ruhahu, menyiapkan rohnya untuk dibawa ke langit. Jadi rohnya pekerjaannya malaikat yang bawa, jasadnya pekerjaan manusia. Itu yang dimaksud dengan wal tafatis saku bisak, dan bertautlah betis dengan betis. Betis itu yang satu dunia, yang satu dunia akhirat, yang satu pekerjaannya manusia, yang satu pekerjaannya malaikat. Itu tafsirnya begitu itu. Maknanya mau yang mana saja pokoknya sama. Manusia kalau betisnya sudah melekat dengan betis karena diikat oleh Pak Mustar. Ya kan? Nah, kaki orang mati kan diikat toh, Pak. Ya toh, diikat, dipocong itu loh. Nah, sudah. Itu sudah enggak ada apa-apa lagi, enggak ada gunanya lagi manusia saat itu. Enggak berguna lagi sudah dia.
Nah, mumpung kita masih hidup, kita masih berguna. Selama masih hidup kita masih berguna, Pak. Mungkin berguna untuk keluarga kita, berguna untuk bapak anak kita, berguna untuk istri kita, berguna untuk orang-orang yang memerlukan kita. Tapi kalau kita sudah mati, selesai sudah urusan. Makanya sebelum kita mati, Bapak Ibu sekalian, ayo saya dan Anda semuanya ini jangan bosan-bosan mengaji. Belum tamat 30 juz loh. Ya. Apa kita mau rubah sistemnya ya biar cepat gitu, kita pakai maraton gitu ya. Tapi sampai enggak boleh ngantuk syaratnya. Kalau ada yang ngantuk berhenti aku sudah. Begitu ada yang ngantuk selesai sudah. Boleh balik ke asal. Ya. Kalau kita mau ngebut bisa, Pak. Kita mulai dari surat Al-An'am nanti yang akan datang setelah selesai surat Al-Qiyamah. Al-An'am terus ngebut. Satu hari mungkin 1 juz. Ya enggak sampai, paling 1 hari 1 lembar aja sudah habis waktunya, setengah jam aja kok. Tapi mungkin lebih cepat kita selesai Al-Qur'an. Oke, saya juga mau itu. Ya, walaupun saya dapat ilmu sedikit aja itu, ya. Tapi enggak apa-apa. Nah, lain kali nanti kita rubah sekali-sekali cepat gitu. Jadi 1 surat mungkin selesai. Dan ini kan selama ini kan 1 surat 1 ayat berhari-hari. Lama-lama sampai bosan. Mungkin. Nah, kalau yang enggak bosan ya enggak bosan. Kalau saya enggak bosan. Saya alhamdulillah enggak pernah bosan. Baca Al-Qur'an, menyusun ini. Walaupun kadang-kadang ngantuk-ngantuk itu bangun lagi. Oh, belum selesai ini. Nah, tetap saya kerjakan. Nah, saya cari pahala. Ini yang bisa saya lakukan dalam kehidupan saya. Saya enggak bisa menolong saudara-saudara saya yang ada di Rempang sana. Rempang ya? Iya. Saya enggak bisa nolong saudara-saudara sana. Bisanya mendoakan Allahumma anji ikhwanana fi Rempang. Allahumma anjil muslimina fi Indonesia. Allahumma alaika biru asai hadhil balad. Aku jengkel aku. Ya Allah, aku serahkan nih orang-orang jahat di negeri ini kepada Engkau ya Allah. Ya. Gitu. Nah, mumpung kita masih hidup, masih bermanfaat untuk orang lain, ayo kita perbanyak perbuatan baik kita dan lakukanlah itu dengan ikhlas karena Allah. Nanti Allah akan memberi kita hadiah yang tidak kita sangka. Ya, sekian aja dulu. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.